Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Pak. Apakah ada kendala untuk datang pada kegiatan kali ini? Tidak ada. Baiklah, jika tidak ada, di sini Bapak mau memberitahu bahwasanya kegiatan kita pada kali ini namanya konseling kelompok. Apa tadi namanya? Konseling kelompok. Nah, konseling kelompok. Jadi sebelum kita melakukan kegiatan, kita perlu membaca doa terlebih dahulu. Siapa yang mau membaca doa? Dipersilakan. Baiklah, di sini mungkin beberapa ada yang tahu. Apakah ada yang tahu terkait kegiatan kita pada kali ini? Tidak, Pak. Jika belum, di sini Bapak mau menjelaskan terkait kegiatan kita pada kali ini, yaitu konseling kelompok. Jadi konseling kelompok ini adalah layanan yang diberikan oleh guru BK, itu Bapak sendiri sebagai konselor, untuk mengumpulkan anggota-anggota kelompok dan mengentaskan masalah pada pribadi masing-masing atau kelompok. Jadi ibarat begini, anggota konseling kelompok itu sama seperti konseling individual, tapi kita secara berkelompok. Begitu. Tujuannya apa? Tujuannya itu biar kita mengentaskan masalah pribadi. Misalnya ada masalah pembulian, nah kita perlu mengentaskan masalah biar tidak dibully lagi, gitu. Nah, tentunya pada kegiatan pada kali ini kita punya asas tuh, punya prinsip atau punya pedoman. Jadi asas ini harus kita laksanakan. Contohnya asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan, kita nggak boleh memberitahu permasalahan yang telah kita bicarakan pada kegiatan kali ini. Asas keterbukaan, kita perlu terbuka agar lebih paham kalau saudara dan teman-teman yang lain terkait permasalahan yang sedang terjadi. Terus asas kegiatan, tentunya kita perlu aktif dalam kegiatan kali ini. Asas kekinian, kita perlu membicarakan terkait permasalahan yang benar-benar sekarang itu terjadi. Benar-benar ini juga terjadi. Bisa dipahami semua? Nah, terkait tata caranya itu sama seperti Bapak jelaskan sebelumnya, itu kita secara berkelompok itu mengentaskan masalah satu orang. Kenapa satu orang? Karena permasalahan satu orang itu bisa lama sekali apabila kita bahas dalam satu sesi konseling kelompok. Itu tata cara dari konseling kelompok. Bisa dipahami semua? Nah, karena semua sudah paham dan Bapak yakin semua juga sudah paham, di sini Bapak ingin bertanya nih, apakah semua sudah saling kenal? Belum. Baiklah, apakah kalian juga belum kenal Bapak? Belum, Pak. Baiklah, di sini Bapak ingin mengenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Aditi. Bapak berasal dari Palembang, Sumatera Selatan. Hobi Bapak olahraga. Apakah semua tahu tadi? Bapak mungkin silakan. Baik, izin Pak Didi. Perkenalkan, nama saya Wiyani, biasa dipanggil Dinda. Saya berasal dari Kalimantan, tepatnya di Bali Sumedang. Hobi saya memasak. Ini Pak, perkenalkan saya Sarah Mahana yang berasal dari Bikin Konseling semester 2 dari Perkenalkan, nama saya Adel, biasa dipanggil Adel. Saya berasal dari Riau. Dan hobi saya nama saya Sapriana Sisatiati, saya berasal dari Kota Padang Panjang. Hobi saya membaca puisi. Baiklah, mungkin di sini kita sudah saling mengenal. Apakah sudah saling mengenal semua? Sudah, Pak. Nama Bapak Muhammad Didi, Binda, Ara, Adel, dan Desi. Bisa dipahami semua? Bisa. Nah, sebelum kita masuk kegiatan, tentunya Bapak perlu mengetahui apakah semua sudah siap untuk melaksanakan kegiatan pada kali ini. Sudah, Pak. Apakah ada kendala? Sudah, Pak. Jika ada kendala atau mungkin keberatan untuk melaksanakan kegiatan pada kali ini, itu kita bicarakan sebelum kita melaksanakan kegiatan. Nah, tentunya pada kegiatan kali ini kita akan membahas topik yang yang akan kita bicarakan pada kegiatan kali ini.
di mana topik ini adalah permasalahan yang benar-benar terjadi pada pribadi anggota kelompok. Jadi Bapak mau mengetahui apa sih permasalahan dari masing-masing anggota kelompok? Silakan, ada yang mau memberitahu permasalahannya? Bisa Pak, kalau saya itu paling susah mengajar Pak. Alasannya? Alasannya karena kalau misalnya contohnya saya tuh suka bingung gimana sih cara bagi waktu antara materi tugas sama kerja sama materi untuk persiapan tugas. Kalau saya karena kasih Pak, apalagi kalau misalnya kayak angkatan ke depan. Kalau saya Pak, dengan tugas yang menumpuk kadang susah bingung ngerjainnya gitu kan. Saya Pak, soal bagaimana caranya tentang pertemanan ini biar sehat gitu Pak, bagaimana itu tidak jahat, gimana solusinya menurut Bapak? Karena alasannya pada saat ini saya sedang mengalami yang namanya pertemanan yang tidak sehat, bagaimana ada kenalan, misalnya saya tuh ada benar-benar saya sedikit stres karena bukan itu saja yang saya pikirkan pertemanan, tapi saya memiliki urusan pribadi lain lagi gitu. Jangan nggak masalah pertemanan saja. Baiklah, mungkin dari Winda itu masalah pertemanan, dari Ara itu tentang tugas-tugas menumpuk, dan dari Aden itu tadi tentang percaya diri itu, seperti demam panggung gitu kan. Kalau dari Adel, dari Desi tadi manajemen waktu. Kira-kira bagaimana nih? Apa yang akan kita bahas pada kegiatan kali ini? Permasalahan siapa? Dari Winda. Tadi permasalahannya yaitu pertemanan. Apa akan kita memilih topik itu? Kalau saya memilih soal permasalahan dan pertemanan tadi, karena pada saat itu saya sedang mengalami yang namanya pertemanan yang pecah itu Pak. Maksudnya di mana saya pun berantem sama teman yang mengakibatkan saya tuh orangnya emang suka berpikir, terus mengakibatkan dia kadang stres memikirkan kalau pertemanan ini gitu. Silakan saya juga memiliki permasalahan di dalam pertemanan tersebut. Saya memiliki permasalahan lain, bukan itu saja saya pikirkan. Jadi saya minta solusi sama Bapak bagaimana dan rekan-rekan sekalian bagaimana caranya mengatasi yang namanya pertemanan yang tidak sehat atau circle yang tidak sehat. Nah, kira-kira bagus nggak topik yang akan kita bahas pada kali ini? Nanti kita sepakat bahwasanya topik kita pada kali ini itu pertemanan. Sepakat semua? Mungkin bisa Winda ceritakan dari awal kejadian. Mungkin untuk nama diinisialkan saja. Baik Pak. Jadi awal masalahnya itu misalnya yaitu kami itu memang berbentuk yang namanya circle Pak, pertemanan rombongan gitu kan Pak. Jadi awalnya saya itu berempat berteman cuma teman A, B, C dan D. D itu saya sendiri. Jadi pertemanan kami berempat ini aman-aman saja dari awal dan dulu kami pun yang berempat ini awal-awal ke sini saya merantau ke sini saya ketemu sama yang namanya 4 orang ini awalnya. Jadi kami sering berteman dulu. Jadi masuklah orang kelima yang si E. Yang si E ini masuk ke pertemanan kami. Itu pun gara-gara saya masukin karena saya kasihan gitu. Masuklah karena dia sendiri atau kadang-kadang dia ada teman dia kadang nggak ada. Ya saya ajaklah gabung gitu kan. Karena dia masuk ini, yang si E ini yang kelima ini, dan si C yang satu lagi dia mundur. Karena dia tuh menganggap si Minda ini nggak mau dua lagi, dia masukin rombongan baru. Padahal niat saya di dalam itu mau bantu orang aja gitu. Yuk, aku di situ saya tuh orangnya emang gitu Pak. Kalau ada orang yang sendirian kemana-mana, saya kasihan dia gabung aja gitu Pak. Jadi setelah kami gabung itu,
dan si tadi itu hilang. Kami berempat lo dari mana lo, kami berempat lagi dengan kota baru berempat sedikit. Setelah itu masuk lagi rombongan baru. Saya mungkin itu saya masuk rombongan baru itu 2 orang. 2 orang ini saya masukin ke rombongan saya karena dia kadang-kadang nggak ada, saya dulu ke kos saya ini apa katanya ikut dong pergi ke kos, katakan ikut tuh, jadi kami berenam dan si tadi tetap nggak mau teman sama kami lagi karena dia kayak menyisihkan diri karena dia nggak mau. Sekarang kan kami juga nggak, dia emang nggak teman dia lagi gitu kan Pak. Jadi itu Pak. Terus kami berenam bermain ini karena kami kan rumahnya jauh-jauh tuh Pak, yang berenam ini gitu, ada kampus yang jauh. Jadi kan saya sering yang namanya sendiri di kos. Saya orangnya memang penakut dulu. Terus saya dari 5 orang yang tadi kami berenam, saya ambil satu untuk nemenin saya terus gitu. 2 orang lah, 2 orang atau 1 orang nemenin saya di kos. Sekarang saya ada juga kok nemenin dia di kos dia gitu, nggak harus dia nemenin saya aja, saya ambil di kos dia. Setelah itu besoknya tiba-tiba ada permasalahan lagi. Ada teman di balik kami berenam ini 2 orang. 2 orang itu dia kan satu organisasi sama temanku saya. Yang bener Pak, yang saya berenam tadi ada satu lagi. Dia tuh teman kos saya. Saya kan punya teman di kos, bukan teman di kos. Jadi dia punya teman satu kelas. Jadi teman saya, teman kos saya juga gitu. Teman saya juga. Jadi kami semuanya temannya. Nanti karena dia satu organisasi sama siapa itu namanya yang sama saya tadi, 2 orang tuh dia bermasalah sama teman saya. Dia nanya, Win tahu gak, dia mau cari tahu tentang permasalahan teman saya ini, kayak saya sendiri. Itu yang namanya bukannya saya mencapai dengan tulisan saya dengan konseling, saya itu harus menjaga yang namanya akses kerahasiaan, enggak. Tapi saya orangnya insya Allah kalau emang orang dekat sama saya, dekat banget, lainnya nggak harus dekat sih. Kalau saya udah nggak punya teman dia, saya insya Allah akan menjaga rahasia dia gitu kan. Terus saya nggak mau loh, nggak mau saya ceritain masalah si teman saya ini ke 2 orang tadi. Karena itulah yang berenang tadi mundur, yang kami berenang tadi, yang Budiman ini jauhin saya gitu. Tapi di lain sisi saya juga yang jauhin diri karena si teman saya ini nggak suka sama teman-teman saya ini. Dia tiap ke kos kotor gitu. Sekarang dia pakai kaos kaki, dia pergi ke tempat tidur, dia sampah dia bersih di kos dia nggak buang. Terus emang salah saya jika saya pertemuan itu saya hindari diri sendiri. Dia mau pergi ke kos lain, ke salah satu ke kos teman yang berdua ini. Saya pergi gitu, yuk ke kos yuk, kata si itu kan yang salah satu berdua ini. Biarlah aku mau ke kos sendirian, kalian belajar lagi. Ya emang saya salah gitu. Tapi setelah itu semenjak kejadian nggak bareng-bareng lagi itu, mereka tuh kayak saling-saling menyalahkan saya gitu. Maksudnya tuh dia ada yang salah satu dari 5 orang tuh mengasut orang lain di pertemanan 5 orang tuh untuk tidak berteman sama saya. Dia bilang lah saya tuh orangnya memanfaatkan atau gimana gitu, menjadi-jadikan saya Pak. Itu yang saya tidak suka. Yang dimana kalau emang saya orang yang memanfaatkan orang, saya tidak akan yang namanya dari 5 orang kos saya, dia yang terberenang tuh yuk ke kos ya makan, itu ambil aja sendiri, masak, makan sendiri. Itu saya yang lama. Kalau menurut saya orang yang memanfaatkan pasti dia pelit. Tapi kalau dia nggak memanfaatkan pasti dia nggak pelit. Otomatis saya nggak ada terus dong. Semua saya kasih kok. Tapi saya orangnya Pak, kalau emang saya nggak suka yang namanya orang kayak gitu, dia malah saya mundur. Saya nggak peduli kalau main sama orang yang main belakang itu, saya nggak suka. Biarlah saya yang mundur gitu Pak. Jadi permasalahannya sekarang karena saya orang yang punya pemikiran, gimana caranya nggak usah menyelesaikan permasalahan sama teman-teman ini agar saya nggak kepikiran lagi. Tidak. Bagaimana menurut yang lain?
terkait permasalahan dari Dinda tadi? Di sini berbeda. Saya menanggapi dari cerita Dinda tadi. Kalau menurut saya dari awal pertemuan itu emang harus adanya asas keterbukaan dalam pertemuan. Terus kita juga harus mesti tahu boundaries atau aturan ya dari pertemanan ini, walaupun secara nggak langsung, tapi setidaknya selama pertemanan itu berjalan, jadi teman kita itu tahu apa sih sebenarnya kita nggak suka, apa yang sebenarnya kita suka, dan apa yang nggak boleh dilakukan dalam pertemanan itu. Menurut saya sih komunikasi itu penting banget. Jadi itu salah satu solusi yang harus saya berikan, yaitu keterbukaan dengan komunikasi langsung. Walaupun ada rasa layak menyenangkan pastinya, tapi daripada dipendam terus, lebih baik sih komunikasi langsung. Bagaimana dengan yang lain? Kita kemana? Menurut saya yang paling benar sih kan dia dari temennya kan di sini kan kita kan gak ada teman, jadi kalau misalnya tidak ada yang misalnya sendiri gitu kan, jadi tidak ada menurut saya sih karena kayak mana ya, kita kan kayak bukan maksudnya itu egois bukan kayak gitu, tapi karena kita nggak kayak gimana ya, kita tuh nggak boleh terlalu baik gitu sama orang, kita harus pandai mana yang baik untuk kita, mana yang enggak gitu. Soalnya nanti akhirnya kalau misalnya kita nggak kayak gitu, akhirnya kita kayak pindah sekarang itu kan asal mau masuk aja itu, akhirnya nanti yang kena pindah kan beda yang kepentingan kan. Nah makanya itu kita tuh harus pandai dengan mana yang menurut kita sama frekuensi sama kita, dengan yang enggak gitu. Kita boleh baik, kita boleh berteman dengan siapapun, tapi pandai-pandai dalam pertemanan tersebut gitu. Jadi mungkin ada yang mau disampaikan? Nah, mungkin di sini Bapak sedikit menyimpulkan, mungkin karena kisahnya yang terlalu dramatis sekali. Jadi mungkin gini, Winda punya teman. Ya. Awalnya punya teman nih, terus masukin teman lain. Ya. Gitu. Dan ada satu orang yang keluar karena ada yang masuk karena gitu. Ya. Nah terus lama kelamaan ada yang masuk ada yang keluar juga gitu. Ya. Nah setelah masuk keluar dari circle Winda, lama-lama circle itu menjadi toksik. Dan circle yang menjadi toksik itu lama-lama juga Winda kena impasnya. ya Winda yang kena imbasnya. Disebabkan toksik itu atau karena Winda sendiri? Toksik sih Pak. Nah, apa alasan Winda bilang bahwa mereka itu toksik? Karena mereka itu ternyata, kalau saya bertanya betul apa enggak ya Pak, dari lima itu kadang-kadang pembahasannya beda-beda gitu. Orang saya bicara di belakang saya nggak tahu, ternyata teman yang bilang saya tuh dijadikan di belakang, saya juga tahu kalau dia tuh dijadikan juga di belakang gitu Pak. Gitu. Menurut anggota yang lain apakah itu toksik atau tidak? Iya Pak. Kenapa? Apa alasannya Bu? Karena ya itu apa yang bilang juga tadi, kayak ngomong dari belakang itu, seharusnya kan kalau misalnya berteman ya kita kan apa adanya gitu kan, tapi karena itu mungkin karena banyak orang itu kayaknya itu yang membuat jadi terkali toksik gitu. Nah, setelah yang disampaikan oleh teman-teman tadi, berarti itu toksik menurut teman-teman nih. Nah, menurut Winda sendiri itu toksik atau enggak? Sebelumnya Bang, sebenarnya saya belum paham yang namanya toksik itu yang gimana sih, gitu Bang. Nah, di sini sedikit menjelaskan. Ini telah kita jelaskan teman-teman tadi, mungkin bisa disimpulkan bahwasannya pertemanan yang telah dialami oleh Winda itu adalah pertemanan yang toksik nih. Nah, menurut Winda apakah benar itu pertemanan yang toksik? Baik Pak, sebelumnya kalau saya bilang itu toksik, saya sebenarnya belum paham apa itu yang namanya toksik secara jelas gitu Pak.
Nah, bagaimana menurut anggota yang lain? Apakah pertemanan ini toksik? Telah dijelaskan sebelumnya kan bahwasanya pertemanan ini toksik. Nah, kira-kira gambaran pertemanan yang toksik itu seperti apa? Bagaimana? Silakan. Biasanya menurut saya kalau pertemanan toksik itu kayak pertemanan yang mulai di depan dan di belakang gitu. Dan misalnya dia kayak baik dia di depan kita, tapi dia di belakang menjelekkan kita. Misalnya kalau dia di sama sini dia ngomong yang itu, tapi sama yang itu dia ngomong yang ini gitu. Kayak enggak sesuai dengan kenyataan. Bagaimana dengan yang lain? Setuju Pak. Nah, kira-kira gambaran pertemanan toksik itu seperti itu. Pertemanan yang tidak saling mendukung satu sama lain. Nah, apakah pertemanan yang kita alami itu saling mendukung satu sama lain? Kalau mendukung pasti ada ya Pak, kayak kasih support atau gimana gitu Pak. Tapi yang pastinya Pak, kalau kita yang dibutuhin mereka nggak ada gitu. Apalagi itu termasuk toksik juga Pak. Ya, itu mungkin salah satu termasuk toksik karena dalam pertemanan itu kita membutuhkan satu sama lain ketika tidak ada batasan. Tidak perlu tunggu senang dulu baru bantu, tidak perlu tunggu susah dulu baru bantu, begitu. Bagaimana pendapat yang lain? Pada ada pendapat kayak ini pertemanan ini? Nah, menurut Winda bagaimana? Misalnya Winda dalam keinginan Winda nih, apa yang akan Winda lakukan setelah ini pertemanan ini? Apakah tetap lanjut atau mencari teman yang baru? Kalau saya Pak pribadi mungkin kalau masalah cari teman baru mungkin tidak Pak. Kalau saya beranggapan teman itu kalau semua orang yang saya dekatin baik itu yang kecil, yang tua, yang saya gimana itu tuh menurut saya itu teman. Jadi saya orangnya nanti nggak harus cari yang teman yang baru yang gimana. Jadi sekarang tuh saya untuk perlu saya harus contoh saya sekarang punya teman satu nih harus jadi teman saya enggak. Saya tuh maunya siapa yang mendekati saya berarti itu saya anggap teman gitu Pak. Enggak harus saya tuh tanamkan pada diri saya harus memiliki teman ini bersikap. Itu salah saya juga dari dulu saya tuh emang berteman itu bersikap Pak. Jadi sekarang seharusnya saya jangan tergantungkan yang namanya persikap gitu, persikalan temanan. Jadi sendiri-sendiri aja, urus diri sendiri karena kedepannya kan kita nggak tahu, kita kan emang sendiri nanti akhirnya. Apalagi pas kita yang anak-anak di kuliah ini, kita kan ini udah semester 2, nanti yang semester akhir kita pasti nyusun sendiri untuk skripsi atau gimana gitu kan Pak. Jadi yang namanya teman tadi pasti dia juga sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi dari situ saya mengambil pelajaran, saya nggak harus yang namanya berteman secara banyak-banyak atau punya teman yang tetap gitu enggak. Tapi saya maunya memang saat sekarang tuh cukup siapa yang mau teman saya pun kayak sekarang nih saya suka sama orang ini cukup itu saja gitu. Cukup untuk meskipun saya sampai sekarang ada dendam sama orang yang seperti tadi, saya insya Allah tidak akan dendam sama orang tersebut. Tapi Pak yang saya minta saran yaitu sama rekan-rekan juga, yang saya bilang tadi, saya orangnya suka nggak enakan. Jadi saya tuh emang suka yang namanya ngurus hidup orang lain, sekarang hidup saya cuma saya urus gitu. Jadi gimana caranya saya tuh hilangin lah, ayo urus diri sendiri, jangan mikirin orang lain. Jadi lu aja nggak hargain orang lain yang hargain gitu. Gimana caranya lepasin yang namanya ya kita tuh emang nggak diajarkan jahat gitu. Tapi gimana caranya kita tuh fokus aja sama diri sendiri, jangan karena orang lain gitu Pak. Soalnya dari kecil saya tuh emang terbiasa nggak diajarkan sih, mungkin diajarkan juga ya. Udah terbiasa yang namanya berkasihan saya tuh kayaknya besar, bukan yang munafik atau gimana Pak gitu. Nah, menurut teman anggota yang lain, bagaimana cara mengatasi permasalahan dan kali ini? Menurut saya gini, kayak belajar dari pengalaman aja. Gitu. Kan
kan udah angkanya kayak mana kan kita bilang tadi, gimana caranya tuh biar nggak sibuk sama orang lain dengan permasalahan orang lain. Kan sekarang kan Winda udah merasakannya, ya kan, gimana toksiknya pertemanan Winda. Jadi harus Winda tuh harus bisa belajar dari pengalaman Winda gitu. Jadi Winda tuh harus pandai memilah-milah mana yang baik untuk Winda dan mana yang buruk untuk Winda gitu. Ya cuma itu, memang kayak kita tuh kayak kembali pada diri kita sendiri lagi gitu. Kayak mana caranya itu ya dengan diri kita sendiri. Kita tuh nggak butuh gimana support orang, itu tuh kembali dari diri kita sendiri lagi. Kita harus kuatkan diri kita biar kita tuh jangan terus memikirkan kepentingan orang lain. Kita harus mencegah diri kita sendiri gimana kedepannya untuk yang lebih baik pada untuk diri kita gitu, biar kita tuh nggak terlalu overthinking. Yang nanti kan kalau misalnya kita kita kayak overthinking, kalau misalnya kita sakit-sakit nanti kan kalau akhirnya kena badan kita sendiri, nanti kita jadinya yang sakit-sakit lagi gitu kan. Nah jadi itu tingkatkan aja diri kita sendiri dulu gitu. Oke. Baiklah, mungkin dari anggota yang lain apakah ada? Jadi Winda Cara agar tidak memikirkan orang lain lagi gitu. ya, kalau dari pendapat saya, menurut saya tuh hal yang kayak gitu kan udah terbawa dari lahir maksudnya. Nah menurut saya itu emang ada prosesnya pasti, yaitu dengan cara merubah mindset. Yang pertama harus kita lakukan itu dari diri kita sendiri harus tahu prioritas kita tuh hidup untuk apa sih. Kalau untuk saya, emang saya memikirkan yang pertama diri saya, yang pasti Tuhan, diri saya dan keluarga saya. Nah, kalau pertemanan, menurut saya itu pertemanan hasil adaptasi. Memang betul kata Winda tadi, kita semua itu emang harus berbuat baik ke semua orang. Tapi untuk punya seseorang yang ditemui tiap hari terus-terusan itu memang harus disaring, karena mau nggak mau kan nanti kalau kita dekat sama orang ini terus pasti ke bawah gimana kepribadian dia, ke bawah juga ke kita yang kata tadi kepribadian dia aja toksik bagi kita. Makanya kita terima kalau misalnya kita udah ada punya diri kita sendiri, pasti kita tahu sebenarnya orang seperti apa yang kita butuhkan untuk ada di lingkungan kita. Dan menurut saya pertemanan yang baik itu dia memang gak selalu ada. Setiap orang itu ada masanya menurut saya. Setiap masa juga ada orangnya. Jadi kita harus tahu kalau kita punya teman ini belum tentu dia bisa mendukung kita terus menerus, tapi di masa yang lain pasti akan datang orang lain lagi yang baik untuk membantu kita, karena kita lebih baik mengenai orang lain. Gitu. Jadi jangan sampai takut untuk berbagi ke orang lain. Baiklah, bagaimana menurut Winda terkait saran dari teman tadi, apakah paham? Terima kasih pada rekan-rekan. Saya sangat paham dan sangat berterima kasih dengan penjelasan dari rekan-rekan, karena itu memang itu yang saya butuhkan saat sekarang, mendengar saran dari rekan-rekan gitu. Jadi ada lagi permasalahan saya, yang dimana yaitu bagaimana caranya ya ini emang gak harus ada cara. Sekarang kan saya berantem sama teman itu, apa yang harus saya lakukan selanjutnya untuk teman-teman itu di lain sisi saya sudah dijelek-jelekin. Nah, dijelek-jelekin sama teman itu ya kalau istilah kata orang memperbaiki nama baik saya lagi. Soalnya hampir saya lihat satu kelas itu mungkin ada tuh yang dengar kabar lain membuat mengatakan saya tuh orangnya jahat atau gimana. Jadi saya tuh gimana sih cara ngadepin gimana sih kita nih, perasaan kita nih tiap menghadapi orang-orang seperti itu yang telah jadi kita gitu. Kita kan pasti punya perasaannya gimana itu ketemu sama orang yang telah jadi kita, kadang kita senyum, kadang kita gimana gitu perasaannya ini, gimana caranya gitu biar bisa menghadapi orang-orang yang telah jadi kita. Apakah kita harus minta maaf tadi? Kalau minta maaf kepada rekan-rekan itu pasti, kalau ada kita salah minta maaf. Tapi kan kita yang namanya belum siap lagi untuk menyelesaikan masalah ini sama rekan-rekan tadi. Di lain sisi kita tahu jawabannya permasalahannya di mana. Saya pun punya bukti di HP saya gitu beberapa tentang permasalahan pertemanan ini. Gimana caranya menghadapi teman-teman yang kayak itu tiap hari kita temui itu gitu.
Menurut Ara nih, bagaimana kira-kira cara mengatasinya? Menurut saya sih Pak, kalau dalam pertemanan itu kan ada sisi buruknya atau sisi baiknya gitu. Kalau udah terlihat dia seperti itu, lebih baik kita kalau dapat nggak agak mengasih jarak dengan berteman untuk orang yang kayak gitu, karena bakal kalau untuk menunjukkan kalau kita bukan yang seperti yang dibilangkan, lebih baik kayak melakukan kebaikan atau kepribadian yang kita lakukan selama itu gitu. Kalau misalnya udah ada kejelekan yang diberitahu ke orang atau disebarin, lebih baik kayak kita membuktikan kalau kita bukan seperti apa yang dibilangkan gitu. Kayak melakukan pribadi lebih baik aja, nunjukin pribadi kita bukan yang kayak gitu. Bagaimana menurut yang lain? Menurut saya, kalau misalnya cara nanggapin orang yang kayak gitu ya, menurut saya itu ya biarin aja gitu. Nanti pada akhirnya pasti orang akan tahu mana yang baik, mana yang enggak gitu. Soalnya orang tuh punya sisi kayak mana ya, ada fase di mana mereka tuh berada di atas, ada fase di mana mereka tuh berada di bawah. Mungkin sekarang ini kita lagi fase berada di bawah, mungkin sekarang banyak yang dijelekin pindah, banyak yang dibahin pindah, tapi nanti pasti fase itu lama-lama tuh akan hilang gitu. Pasti nanti ada Winda berada di fase yang dimana Winda tuh kayak mereka gitu, kayak mereka yang maksudnya tuh yang kayak menjelekin orang-orang gitu. Soalnya ya kayak gimana? Kehidupan tuh ya rata-rata memang kayak gitu kan. Nanti ada yang ada di atas, ada kita di bawah gitu. Ya udah, kalau misalnya cara nanggapin orang kayak gitu udah biarin aja. Kalau misalnya kita tanggapin, ya tuh nanti makin lama makin kayak menjadi dia gitu kan. Ya udah biarin aja, kalau misalnya kita biarin aja nanti kan pasti orang tahu kayak mana sifat orang itu masing-masing gimana. Mungkin di sini Bapak mau menyimpulkan sedikit terkait Profesor Winda tadi. Mungkin Winda ini orang ini terlalu perasa, jadi ketika dibicarakan oleh orang lain dia terlalu ibaratnya itu bawa perasaan gitu kan. Nah, menurut anggota yang lain nih, bagaimana sih cara menghilangkan kebaperan ini? Mungkin itu dari permasalahan itu. Apakah ada pendapat? Misalnya nih kita dikatain orang, masih pernah dikatain orang kan, terus baper. Nah mungkin masing-masing kita mempunyai cara masing-masing untuk mengatasinya. Kira-kira bagaimana cara mengatasi baper ini? Kalau saya sih lebih ke introspeksi diri aja. Introspeksi diri seperti apa? Kalau misalnya kan dibilang baper, kan gini kan, kalau misalnya di suatu permasalahan terus kita kayak dibilang baper gitu. Kalau menurut saya pribadi saya kan, karena kayak rata-rata pasti cewek itu kayak baperan gitu kan. Ya, berarti kan cara menangani masalahnya itu juga beda-beda gitu. Kalau misalnya cara mengatasi baperan saya itu saya kayak introspeksi diri. Kalau misalnya mungkin saya sebenarnya di sini makanya dia jadi kayak gitu sama saya. Mungkin karena saya terlalu gini makanya dia jadi kayak gitu sama saya. Terus bagaimana pendapat yang lain? Misalnya kalau kita bukan dibilang baper, tapi misalnya kita baper gitu, kita dibilang tapi kita gak enakan orangnya, kita diejek, terus kita marah. Padahal itu kan gak harus marah gitu. Bagaimana cara kita biar nggak kesal, nggak marah diejek orang gitu? Mungkin ada solusi dari anggota yang lain. Menurut saya, kalau balik lagi ya, kalau misalnya kita tahu diri kita sendiri, apa yang diomongin ke orang itu nggak benar, jadi nggak apa ejekan mereka juga bakal mental. Dan ejekan itu kan sekali dua kali diberikan ke kita dengan diomongin kita. Nanti kalau misalnya kita ini juga lama mereka bingung. Dan orang itu menurut saya juga bisa menilai sebenarnya dia itu orangnya seperti apa. Jadi nggak perlu untuk menunjukkan diri terlalu. Yang penting kita lakukan aja seperti apa yang kita mau, seperti apa yang membuat kita lebih positif lagi daripada belajar pendapat orang, daripada menerima ejekan orang pada akhirnya juga bakal kita. Mungkin dari arah pendapat untuk bagaimana
Ejlor gitu. Ya, sama sih seperti itu. Sama itu seperti apa? Sama kayak seperti jangan terlalu memasukkan ke hati apa yang diucapkan orang gitu. Kadang kan memang yang diucapkan orang itu nggak sesuai apa yang terjadi. Itu juga. Nah, menurut dari Winda nih, apakah setuju dengan pendapat dari anggota yang lain? Apakah mungkin ada yang tersangkut dari? Ya Pak, sebenarnya makasih banyak kepada rekan-rekan sudah memberikan saran kepada saya. Tambahan, saya sangat berguna banget untuk saya sendiri pribadi. Tapi ada yang kejanggalan pada sedikit ada kesalahan, di mana saya tuh orangnya membaper, mudah baper, tapi baper saya tuh udah hilang Pak, agak sedikit. Secara apa tuh berjalannya waktu sudah agak hilang Pak. Semenjak saya kuliah ini merantau terutama. Soalnya di merantau ini kan kalau bisa dibilang tidak kata orang kan memang dunia rantau dunia yang jahat. Pak, pasti ada kata-kata itu. Terus otomatis kita banyak yang namanya menghadapi kata-kata di mana menyakitkan hati kita, baik itu kita di luar kampus, di kos atau di mana di organisasi atau di mana gitu kan Pak. Jadi membuat pikiran kita, betul kata saya sebagai kita perempuan itu berarti kita yang namanya perempuan level kebaperannya itu memang tinggi gitu kan Pak. Jadi saya tuh tadi itu cuma menanya kalau untuk baper ya betul kata ada introspeksi diri. Kalau kata Desi ya selagi itu bukan tentang betul apa kata mereka nggak usah diladenin gitu kan. Terus tambah daerah seperti itu juga tadi. Tapi yang saya itu tuh raut wajah saya ini gimana caranya ubah-ubah tiap hari gitu. Padahal saya sekarang jujur ya Pak, saya mau nangis nih tapi saya kok ketawa gitu. Terus di depan orang yang jelekin saya tadi tuh saya berusaha tegar kayak tadi saya sakit lemas ternyata sama orang itu tetap saya sapa kok saya ini terus saya sapa saya ajak ketawa tapi reaksi wajahnya agak lain kepada saya, ditambah dia tuh sering jelekin saya di sosial media gitu, contoh di SBM di mana nyindir-nyindir. Saya jujur orangnya emang nggak bisa banget saat ini ya, emang nggak pro gitu ya namanya nyindir-nyindir. Besok ini kata saya kita nggak tahu level kita di atas rendah atau gimana, mana tahu kita besoknya kita yang jadi jahat gitu kan Pak. Jadi saya tuh gimana sih cara nunjukin wajah harus tukar-tukar wajah itu harus tiap hari ngadepin orang-orang seperti itu gitu Pak. Nah baiklah, mungkin yang bisa Bapak angkat itu bagaimana nanti cara kita agar lega, agar gitu kan, agar lega. Ini dari Bapak sendiri ya, dari Bapak sendiri. Sebenarnya ini pengalaman Bapak pribadi ya. Sebenarnya Bapak ini nggak suka banyak, tidak suka dengan orang yang rame-rame. Iya. Kerjaan kayak kan introvert lah, introvert tuh mungkin diam kali lah. Nah kalau Bapak ini nggak bisa dibilang introvert, nggak bisa dibilang introvert. Jadi ibarat perasaan itu dipendam, jadi ibarat hanya pura-pura senyum, pura-pura ketawa, itu kan nggak enak juga kan. Begitu. Nah jadi yang perlu kita tuntaskan sekarang ini bagaimana sih biar lega gitu. Nah bisa dengan komunikasi yang terbuka. Contohnya Winda bilang ke temannya kalau Winda tuh nggak senang, bilang aja, bukan bilang itu harus ada terus kan. Ini aku nggak suka sama tingkah lakumu gini itu biasanya itu. Nah kalau misalnya Winda bilangnya tegas, pasti dibalik tegas juga kan biasanya kan. Itu biasanya dari pengalaman Bapak pribadi untuk saran terkait permasalahan Winda. Nah bagaimana dari anak-anak? Ya Pak, menurut saya sih ini kan masalahnya lebih ke dalam ya. Lebih ke hati. Menurut saya sebisa mungkin karena kita masih kita kan tahu nih sekarang kita lagi mode baperan, jadi ngelihat dia sedikit beda aja tuh kayak apa dia sebenarnya kesal ya, masih kesal ya. Jadi lebih baik dihindari dulu pemicunya. Nah kalau menurut saya sepanjang berjalannya waktu nanti itu bakal biasa sendiri, dan kalau misalnya udah merasa sedih menurut saya nangis aja
Nggak usah ditahan-tahan gitu, karena nanti jatuhnya jadi beban emosional sendiri. Kalau Winda mau nangis, nangis aja. Tidak apa. Soalnya kan di sini ada namanya asas terbuka, kan? Apa asas terbuka ini kan ya kalau mau nangis nangis. Kalau mau ngasih tahu perasaan selama ini, nggak masalah. Soalnya dalam konseling ini ada namanya refleksi. Jadi kita merefleksikan kalau orang nangis kita sedih, kalau orang ketawa ya kita senang. Itu dalam konseling itu. Kalau mau meneruskan yang mana, kita cukup aku aja. Kira-kira bagaimana kata yang lain? Biar enggak lagi istilahnya. Kalau menurut saya udah sih nggak usah dipikirin, nggak usah dipikirin. Pokoknya pentingin aja diri kita sendiri, jadi diri kita sendiri. Jangan kalau misalnya orang apa tuh misalnya orang jahat sama kita tapi kita bikin menurut ada di sisinya manusia ini harus egois juga kayak kita tuh kayak jangan selalu mencari orang lain, kita tuh harus juga punya sisi egois untuk ya orang tuh tahu kalau misalnya kita ini nggak selalu baik gitu. Kalau misalnya dia kayak gitu sama Winda ya udah, kalau misalnya Winda nggak suka sama dia udah tunjukin aja nggak suka sama dia gitu. Jadi kayak dia tuh biar dia tuh nggak selalu minta gitu. Tapi buat dari sisi itu ya, dari kalian sendiri saya kan tadi bilang kata egois. Dia tuh beranggapan kalau rekan yang berantem tuh saya tuh egois gimana? Karena saya nggak ada kok selama berantem ini jelek-jelekin mereka. Nah, cuman saya emang jujur yang hindarin pertemanan sama mereka tuh emang saya pribadi. Saya hindarin diri. Tapi dia tuh sering nggak saya jadi nggak ada saya gimana gitu sama mereka lagi kadang hubungan apapun gitu intinya ada chat mereka aja nggak ada gitu. Oh itu pun mungkin di grup. Terus kenapa lagi saya masih disangkut pautkan intinya kayak insiden-insiden juga gitu kan Pak. Jadi gimana ya kalau soal capek lah Pak kalau ngomong pasti itu apa yang mau dijelasin ya. Terus ditambah wajah saya ini ekspresinya emang kayak orang rumah kan gitu, makan orang, iya kan? Itu kan wajahmu kalau diam kayak gini pasti orang tahu kan. Ada yang tuh yang ada dari kata tadi yang bahas kan aku wajahnya diam nih, dibilang kadang-kadang diam gini, dibilang aku egois, nggak mood atau gimana. Sekarang kata bapak tadi kalau kamu emang mau nggak suka sama dia, jangan nggak usah kamu tutupin, bilang aja aku nggak suka sama kamu. Nanti dibilang juga egois, gimana lagi? Apa yang betulnya? Pernah tuh saya ngalamin pengalaman saya. Saya bilang dia aku nggak suka ini dong, ini gimana? Dibilang saya egois atau gimana? Gimana lagi caranya saya tuh egois gimana sih kalau introspeksi tadi? Ada kok saya ini buat saya kadang-kadang, iya gua sadar kok ini. Tapi ya namanya manusia pasti dia nggak tahu salah dan benar atau gimana ya Pak. Tapi kan kita tiap orang kan beda-beda sifatnya. Saya contohnya orangnya sebenarnya memang kalau kata Bapak tadi nggak introvert, nah nggak introvert banget. Menurut pendapat Bapak nih, kita nggak terlalu duluan. Sedikit saran dari Bapak nih, kan sudah introspeksi diri, pidato, dan sudah komunikasi yang lebih terbuka. Coba komunikasi yang terbuka itu lebih lembut gimana sih? Contohnya gini, misalnya ada orang kita ngutang, terus ada orang lagi utang, sini utang kok, kira-kira bagaimana rasanya? Nggak enak kan? Emang kita punya utang, tapi cara penyampaian dari yang mengutangkan itu nggak enak, jadi kita balasnya nggak enak juga. Nah sebaliknya kalau kita ngutang nih, terus dibilang, Winda, tolong kemarin balikin dong uang aku. Nah kira-kira bagaimana perasaan yang ngutang? Pasti nggak enakan kan? Pasti maunya balikin. Nah itu yang disebut komunikasi terbuka, itu bukan berarti harus terbuka sekali, harus sampai ngomong kasar atau sampai membawakan seluruh emosi. Tidak, tapi komunikasi terbuka itu kita memberitahu bagaimana perasaan kita, bagaimana apa yang kita alami selama ini, apa yang kita lakukan selama ini. Nggak harus sampai marah-marah, nggak harus sampai kesal-kesalan. Nah kalau misalnya beliau itu
masih kekeh dengan pendiriannya bahwasanya dia itu baik, jaga jarak. Kenapa jaga jarak? Contohnya aja, pas di lalu lintas nih, ada mobil mau serempet-serempetan, sedangkan mobil kamu di belakang, kira-kira apa yang kamu lakukan? Menghindar, kamu menjauh. Gak mungkin kamu juga ikut-ikut serempet, yang ada kamu juga ikut-ikutan hancur kan dalam mobil itu. Nah begitu juga dalam kehidupan sehari-hari. Kalau mereka egois, itu tinggalkan. Kalau mereka tidak egois, tetap lanjutkan pertemanan itu. Kenapa merasa bersalah mama? Aku gak ada nangis di kos, aku nangis sendiri di kos. Gue pengen tinggal pulang dulu. Enggak, ini aja yang kurus, masalah rumahku banyak. Belum lagi abang aku main nikah sebentar lagi. Enggak, ini aja yang kurus dong. Tapi dari ekspresi dia udah lupa sama aku. Jadi sekarang perasaan aku yang bersalah semuanya ya. Baik itu masalah di rumah, baik itu masalah pribadi aku, masalah teman aku, masalah bebas aku yang salah. Gimana caranya? Belum lagi banyak aku buat bebas aku. Aku egois, ya aku egois, tapi aku gak ada masalah. Kalau aku egois, aku gak akan baik sama orang, ya kan? Apa salah aku ya Allah? Jadi gak ada aku lagi. Aku ada dari sini tikus ketiga, ada sebelum dari tikus. Waktu aku dengar sama istri itu, aku nangis itu sedikit dulu dia pergi bukan. Ya ketika kawan dia harus tuh dari kecil beli tikus sendiri. Itu ada gitu.
misalnya kalau kita tahan kita ngerasa kita kalau kita tuh jahat atau kita egois, salah aku selalu gimana tuh kayak gini aku salah, kayak gitu aku salah gitu kan. Kadang juga bingung apa yang kita lakuin terlalu salah kata orang gitu. Ya itu kadang-kadang aku mau loh bilang sama dia, contohnya ya itu dari video. Itu ada namanya teman aku yang salah satu tuh, dia bilang kayak gini, apa dia nanti kata abang ini ada betulnya. Kalau kamu nggak suka sama orang tuh bisa ajarin nggak. Aku nggak suka sama aku gitu. Tapi dia bilang kayak gitu terus kan sama aku. Terus bagaimana kita yang nggak suka dan sikap dia terus-terusan bilang kita aku nggak suka sama kamu, sikap kamu gitu gini. Kita mah gini loh maksudnya. Kita mau juga bilang dia itu anggap ya kamu jelek, kamu itu juga salah, kamu itu juga akhirnya gini. Tapi aku nggak pernah ngomong gitu. Aku tahan. Makanya itu yang tadi kayak ekspresi aku tahan semua. Tetapi aku juga yang di korporasi itu sama teman-temannya. Kita kan mungkin juga sesekali mau bilang gitu, lu juga salah loh gitu. Tak gua aja yang salah. Tapi nggak ada aku bilang loh. Beneran nggak sampai sekarang nggak ada loh. Coba dulu. Biar kalau kita nggak kayak kumpulin lah kalian semua. Nggak mau aku dong. Dari pasti aku yang Kalau jangan gitu, kalau misalnya kumpul, soalnya dia dari dikasih dia sendiri orang tuh sama-sama. Coba yang paling nggak suka gitu sama Minda, misalnya kalau misalnya dia lihat gitu kan, kalau misalnya dikasih apa kayak mana tadi dia bilang apa ya nggak suka dari aku gitu, bilang aja langsung bilang semuanya, nggak usah ditahan kayak gitu. Kalau misalnya ditahan kayak gitu kita yang sakit buatnya, coba bilang. Iya, orang itu senang kita ngerasa gitu. Jadi nampaknya tuh kita aja yang salah, tapi sebenarnya mereka tuh juga harus introspeksi diri. Mereka coba bilang, pasti nanti akhirnya mereka kalau misalnya kita bilang dengan salah satu dari mereka, pasti mereka ada jadinya bunyi. Tadi Minda bilang kayak ini sama aku, ini pasti nanti akhirnya ada orang yang cerita. Lalu yang penting hati kita nih apa dulu, udah gitu, karena kita udah bilang apa yang ada di hati kita tuh sama orang yang menjadi kita. Ya apa maksudnya sampai kayak dibilang sampai dia menjadi sosmed, karena itu menurutnya kalau di dalam satu masalah nggak perlu berkol-kol di sosial media, karena itu ya udah selesai itu saling selesai, ada masalah selesai langsung gitu. Mungkin apa yang nggak enak di hati bukan berkol-kol kemana-mana gitu. Berarti langsung kata sih terserah lagi mau yang mau jelek yang penting kan nggak orang itu aja gitu. Sekarang ini kan banyak, nggak harus berenang orang kemana-mana kan, enggak, masih banyak lagi teman-teman yang lain gitu. Masih banyak lagi yang melihat mana sisi baiknya, mana sisi buruknya gitu. Kan kita kan kayak yang ngejauhin kita kan nggak kayak mana ya, nggak orang itu aja gitu. Maksudnya tuh yang ngejauhin kita itu kan cuma orang-orang itu aja gitu. Nah yang lain kan enggak tuh. Contohnya kali masih bisa kan, kita meminta Tuh Rahman masih ada juga kak yang selalu ada meminta. Kapan terus di sini? Terlalu banyak, mungkin Winda ini terlalu memendam semuanya gitu sampai satu kali ini meledak seluruhnya kan gitu. Tapi setidaknya pada saat ini Winda ada lega kan. Nah, untuk Desi kira-kira apa yang perlu dilakukan? Menurut aku sekarang udah bisa mungkin kalau positif intinya mereka tuh punya cara pikir mereka masing-masing gitu loh. Yang mungkin karena sebab ini dia gini. Nah pas itu Winda tuh lagi di masanya emosional, jadi apa aja yang dia lakuin itu kesannya kayak kok buruk ya, padahal sebenarnya mungkin yang dia lakuin itu udah kesannya biasa aja, tapi bagi kita yang menerima dan hati kita juga lagi nggak enak sih yang dia lakuin itu kesannya salah atau kesannya emang dia selalu kita menurut ubah aja gitu cara pandangnya. Oh kalau mereka gitu, oh ya udah biarin aja kan kita tidak pernah ngalamin.
kalau untuk aku pribadi, aku kan orangnya juga sebenarnya nggak suka orang lain. Jadi biasanya itu aku suka jurnalin. Di jurnalin itu bisa pakai chat WA atau enggak nulis, itu bisa sedikit melegakin perasaan kita. Ada pilihan aja ya. Luangkan sama yang lain. Ya, mungkin kalau suka nyanyi aja. Kalau saya gila aja. Aku sih meluangkannya kalau masalah itu nangis. Iya. Iya, nangis. Ya, kalau akhirnya memang kalau akhirnya itu memang nangis. Ya, harusnya sih sekarang waktunya kamu kayak bersyukur itu masih ternyata orang-orang itu kan udah baik juga. Kenapa harus sedih dan orang musik? Ya udah langsung nampak, nggak perlu di belakang nampak langsung cepat. Terus karena ada kasihannya lagi juga nggak gimana ya, kadang-kadang ya betul jangan main ke siapa-siapa dulu satu saja, tapi kan aku sekarang kita bisa lihat sebenarnya tuh sedikit kita berbaik gitu kan, kita bersedekah. Di dalam pertemanan tuh ada satu tukang Bandung, dia masih bertahan di sana, tapi nggak usah kepentingan dia kan. Tapi aku kasihan loh, dia tuh korban. Aku dijodohin sama anaknya itu. Anaknya itu dia masih hidup juga gitu loh. Ya, dia bertahan di sana. Ya, Nanti tergantung dianya lagi. iya, tapi aku kasihan loh. Tapi nggak usah ya. Ya dari situ aja malah dia bilangin. Kan pokoknya pokoknya kan ini udah tahu kalau misalnya itu mereka tuh gak baik. Nah berarti kalau misalnya gak baik harusnya kita jauhin gitu. Nah itu terserah orang lagi, orang tuh lagi tuh mau ada yang baik di dalam tuh mau ada yang enggak. Yang penting orang tuh gak baik untuk diri kita. Nah terus orang yang di luar yang gede-gedekin tuh, Indiasnya tuh, dia padahal digibahin loh sama orang dalam, jadi orang ini bertukar-tukar aja nih. Aku tapi aku pribadi aku takut juga kayak gitu dari dia gitu. Jadi aku maksa susu lagi kita bilang udah gitu. Nanti kita besok pasti ada di pengalaman jangan. Belajar dari pengalaman aja. Ya. Nah, mungkin sudah apakah masih ada yang mau disampaikan lagi? Ya, ketika pelajaran ya. Nah, mungkin setelah banyak saran dari teman-teman nih, kira-kira apa yang akan kita lakukan selanjutnya? Baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada rekan-rekan dan Bapak karena dalam kegiatan ini saya sangat bersyukur dalam hubungan muslim ini saya bisa bercerita luas, menceritakan apa permasalahan saya, jadi mana di situ tuh ada manfaat besarnya buat saya, terutama yang pertama itu lega, karena saya orangnya memang suka bercerita orangnya. Apapun yang kegiatan saya sekecil apapun saya bercerita lega saya. Terus kesimpulannya mungkin dari pengalaman saya permasalahan ini, emang yang dulunya saya tuh sering bergantung sama orang lain, intinya gitu. Saya harus pikirkan urus saja diri saya sendiri, jangan pikirkan orang lain. Terutama pada saat urusan apapun itu, saya saja yang urus diri saya sendiri. Jangan libatkan ke orang lain ataupun anggap orang lain itu bisa menolong saya. Langkah selanjutnya apa kira-kira? Apakah mau menjauh atau tetap seperti itu atau apa tingkah atau tindak lanjut yang akan dilakukan oleh kita? Kalau untuk itu mungkin saya akan menjauh dulu, soalnya saya tipenya kalau emang nggak suka itu Pak, saya menjauh gitu Pak, karena mengubah pola pertemanan saya juga saat ini. Siapa yang bergabung sama saya, itu pun saya terserah saya sama siapa, di besar yang memotivasi gimana orangnya, itu saja Pak yang harus saya itu saja yang saya kenal, tapi intinya urus saja diri saya sendiri gitu Pak. Nah, mungkin Winda sudah menemukan jalan tengah di antara permasalahannya begitu. Nah, di sini Bapak mau memberitahu bahwasanya kegiatan kita pada kali ini akan diakhirkan dan tentunya kita perlu mengambil kesimpulan nih apa sih yang kita dapat pada kegiatan kita pada kali ini.
Nah, mungkin karena sudah bagian akhir, kita perlu tahu dulu nih kan kesimpulan apa yang bisa kita dapatkan. Contohnya seperti apa yang kita akan lakukan ketika permasalahan terjadi pada kita, atau apa yang akan kita lakukan selanjutnya setelah permasalahan ini ada di antara kita. Baik Pak, terima kasih yang dapat saya simpulkan yang Baiklah, mungkin kita sudah sampai ke tahap pengakhiran di mana kita perlu menyimpulkan terkait kita pada kali ini. Nah, kesimpulan yang pertama itu terkait apa yang perlu kita lakukan atau apa yang kita dapatkan terkait permasalahan dari berita yang kita bahas tadi. Menurut saya simpulkan kalau dari permasalahan ini kita tuh harus tahu tentang toksik pertemanan. Ya kalau misalnya kita udah tahu toksik pertemanan itu kayak apa, jadi kita bisa menilai apakah sebenarnya dalam pertemanan itu kita itu termasuk dalam circle yang toksik atau tidak. Nah yang kedua kita juga harus tahu batasan diri kapasitas diri sampai mana kita bisa bertahan sama orang itu. Terus yang ketiga kita juga harus bisa tahu prioritas kita itu loh. Kalau misalnya dalam pertemanan, tetap prioritas kita tuh diri kita berbuat baik siapa aja boleh, tapi kita harus mengelakkan diri untuk orang yang emang tidak kenal atau tidak asing. kalau menurut saya teman-teman saya memang lagi di fase itu mungkin memang kayak masalah tuh memang kayak ada aja gitu kan masalah memang kalau cara handle masalah itu kayaknya dengan nggak gitu pada Allah. Mungkin kita kayak kurang dekat gitu sama orang yang masih ujian itu cara Allah biar kita tuh lebih dekat sama Allah dan ini Kalau saya sih Pak sama dengan yang dimensi apalagi sama dengan ada. Tadi yang perlu kita juga kalau itu memilah dulu jelas dari mana itu baik nggak untuk kita atau berpengaruh nggak untuk kita. Kalau misalnya udah kelihatan dia nggak baik untuk kita kasih itu kita punya. Menurut Winda nih, apa yang akan kita lakukan setelah ini? Dari konsep ini sangat mempengaruhi saya, terutama dari permasalahan saya pelajaran tadi. Saya akan meluapkan semua permasalahan saya meluapkan emosi saya di sini. Itu pun orang kan nggak tahu Pak, sebenarnya saya ini bisa nangis ketika saya tidur di sana gitu Pak, bisa cerita sepanjang lebar segitu. Mungkin ada cara dari saya mungkin untuk di masalah seperti ini emang butuh ketenangan. Kita tuh harus mendekatkan pada diri kepada Allah SWT, dimana saya emang udah gimana itu Pak, sedih ya. Kalau saya tinggal sholat dulu pasti banyaknya pikiran saya Pak, tapi kalau saya rajin sholat pagi tepat waktu, otomatis saya tidak aja berusaha Pak. Itu kunci sih kalau saya pribadi. Belakangan ini karena saya sibuk, saya berkali sangat jalan, terutama sholat subuh. Itu buat tugas sampai tengah malam. Jadi saya tuh bangun jam 7 nggak sempat sholat. Jadi saya salah satu yang membuat saya banyak pikiran itu kalau saya lupa sholat saya Sabtu gitu Pak, atau buat kemana telat atau mana, saya langsung banyak pikiran. Mungkin untuk mengatasinya saya harus berpikir selalu. Kalau contohnya saya kata dia tadi, kamu bisa meluapkannya dengan bernyanyi atau menulis. Jadi biasanya langsung
bernyanyi, berpromosi sebelum buat tugas dan mengerjakan kewajiban. Nah, di sini bisa kita simpulkan bahwasanya pertemanan yang toksik itu perlu kita batasi. Dan apabila kita mempunyai permasalahan kepada orang lain, perlu kita bicarakan baik-baik dengan orang yang terkait. Nah, pada kegiatan kali ini kita tentunya sudah menemukan solusi dari permasalahan yang telah kita bahas panjang lebar dari tadi. Nah, mungkin dari anggota punya pesan dan kesan terkait kegiatan kita pada kali ini. Mungkin ada yang mau mengutarakan mungkin apa yang dirasakan, atau bagaimana perasaannya setelah kegiatan. Dengan adanya konseling kelompok ini sangat bermanfaat bagi saya dan juga rekan-rekan, meskipun rekan-rekan tidak menjelaskan apa permasalahannya karena satu opsi saja untuk bersama Pak. Itu sangat berguna kalau misalnya mudah-mudahan untuk kegiatan konseling kelompok selanjutnya lebih dioptimalkan lagi dan juga dalam mendengar penjelasan dari klien lebih teliti agar suatu permasalahan itu mudah dipecahkan dan diselesaikan. Baik. Bagaimana dari rekan-rekan yang lain? Apakah ada pesan dan pesan sesudah melaksanakan kegiatan ini? Atau ada saran pada kegiatan pada kali ini mungkin harus bagaimana? Apakah ada? Apakah ada? Setelah jika tidak ada, kira-kira apakah yang lain mau? Apakah rekan-rekan mau melaksanakan kegiatan bersama di lain waktu? Mau Pak? Nah, jika mau, kira-kira kapan kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini? Itu Pak nanti dulu Pak, kalau kita ada waktu untuk tidak Baik, bagaimana rekan-rekan yang lain pernah sepakat? Baiklah, mungkin kita sudah sepakat bahwasannya mungkin mau kira-kira kapan kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok ini? itu Pak nanti dulu Pak, kalau kita ada waktu untuk tidak Baik, bagaimana rekan-rekan yang lain pernah sepakat? Baiklah, mungkin kita sudah sepakat bahwasannya mungkin ada kegiatan konseling kelompok lagi pada waktu yang semua kita semua bisa berkumpul, mungkin tetap di kelas ini. Bagaimana sepakat semua? Telah berakhirnya kegiatan kita pada kali ini. Bapak mengucapkan terima kasih kepada semua anggota kelompok telah aktif dalam kegiatan konseling kelompok pada kali ini. Bapak sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak. Mungkin ada yang mau berdoa sebelum kita menutup konseling kegiatan kita pada kali ini. Kita mau memimpin doa. Silakan. 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 Baik, nanti di acara ini kita dari awal dengan doa dan juga dengan doa. Baiklah, setelah berakhirnya kegiatan kita pada kali ini, mungkin Bapak sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak atas